Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Tashrif Mulyadi. Dalam video ini saya akan menjelaskan tentang salah satu model pembelajaran yang sangat menarik dan relevan untuk diterapkan dalam pembelajaran ekonomi, yaitu Problem Based Learning atau disingkat PBL. PBL adalah model pembelajaran yang berpusat pada siswa, di mana proses dimulai dari sebuah masalah nyata yang harus mereka pecahkan melalui kerjasama, berpikir kritis, dan eksplorasi pengetahuan. Model PBL ini pertama kali model eh, Problem Based Learning atau PBL pertama kali dikembangkan di bidang pendidikan kedokteran oleh Barons dan Tamblen pada 1980-an. Namun, kini telah banyak digunakan di berbagai bidang, termasuk di pendidikan ekonomi. Dalam konteks pembelajaran ekonomi, PBL atau Problem Based Learning, siswa memahami konsep melalui permasalahan kehidupan sehari-hari, misalnya inflasi, pengangguran, atau kenaikan harga bahan pokok. Baik, selanjutnya itu langkah-langkah problem based learning. Yang pertama yaitu orientasi pada masalah. Guru menyajikan masalah nyata untuk mendorong rasa ingin tahu siswa. Misalnya, mengapa harga cabai dan beras bisa naik drastis dalam pasar tradisional. Yang kedua, mengelompokkan siswa untuk belajar. Guru membentuk kelompok untuk membantu mereka memahami tujuan serta langkah-langkah yang harus dilakukan. Yang ketiga, membimbing penyelidikan mandiri atau kelompok. Siswa mencari informasi dan berbagai sumber, buku, internet, atau berita ekonomi untuk menemukan penyebab dari solusi masalah. Yang keempat, mengembangkan dan menyajikan hasil karya, seperti siswa menyusun laporan atau presentasi hasil analisis lalu menyajikan di depan kelas. Yang kelima yaitu menganalisis dan mengevaluasi proses pemecahan masalah. Guru dan siswa melakukan refleksi bersama mengenai apa yang telah dipelajari dan bagaimana proses berpikir berkembang. Baik, selanjutnya kita akan menjelaskan tentang kelebihan dan kekurangan problem problem based learning. Kelebihan problem based learning yaitu melatih kemampuan berpikir kritis dan pemecahan masalah. Yang kedua, menumbuhkan kerjasama dan komunikasi dalam kelompok. Yang ketiga, membuat pembelajaran lebih bermakna karena terkait dengan kehidupan nyata. Yang keempat, membuat sifat solidaritas siswa, meningkatkan solidaritas siswa kepada pembelajaran. Terus kekurangan problem based learning yaitu membutuhkan waktu lebih lama dibanding pembelajaran konvensional. Yang kedua, guru harus mempersiapkan masalah yang relevan dan menantang. Yang ketiga, tidak semua siswa aktif dalam kelompok jika perlu strategi khusus dari guru. Saya akan melakukan contoh penerapan di dalam kelas ekonomi. Dalam penerapan ini saya memilih topik yaitu inflasi dan dampaknya terhadap daya beli masyarakat. Langkah pertama yaitu penerapan seperti orientasi masalah. Guru menampilkan berita dengan harga beras dan cabai naik 50% dalam sebulan terakhir. Bagaimana hal ini memengaruhi daya beli masyarakat? Yang kedua, mengelompokkan siswa. Siswa dibagi menjadi 4 kelompok, masing-masing meneliti penyebab dan dampak inflasi berdasarkan sumber berita ekonomi. Yang ketiga itu penyelidikan mandiri atau berkelompok. Siswa mencari data inflasi, wawancara dengan pedagang kecil, atau menelusuri kebijakan pemerintah terkait harga pangan di lapangan. Yang keempat, pengembangan dan presentasi hasil. Tiap-tiap kelompok mempresentasikan hasil analisis per kelompoknya sendiri. Misalnya, kelompok 1 menjelaskan tentang penyebab inflasi. Kelompok kedua menjelaskan dampak inflasi terhadap daya pembeli. Kelompok ketiga yaitu menjelaskan tentang peran pemerintah dalam dampak inflasi yang sedang terjadi. Kelompok 4, solusi alternatif yang bisa diambil oleh kebijakan pemerintah dan masyarakat. Yang kelima yaitu analisis dan evaluasi. Guru mengajak siswa berdiskusi atau mengevaluasi materi yang telah dijelaskan per tiap kelompok.
Terus apa saja pelajaran yang bisa kita ambil dari kasus inflasi ini? Kemudian menegaskan konsep inflasi, daya beli, dan kebijakan moneter. Kemudian guru akan menyimpulkan dari semua materi yang telah dijelaskan oleh setiap kelompok agar siswa atau murid lebih memahami materi tersebut. Baik, selanjutnya yaitu tahap-tahap problem based learning, yaitu pertama, orientasi siswa pada masalah. Yang kedua, mengelompokkan siswa untuk belajar. Yang ketiga, membimbing penyelidikan individu atau kelompok. Yang keempat, mengembangkan dan menyajikan hasil karya. Yang kelima, menganalisis dan mengevaluasi hasil pemecahan masalah. Baik, saya akan menyampaikan kesimpulan yang telah saya jelaskan, yaitu dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa problem based learning merupakan model pembelajaran yang sangat efektif untuk mengembangkan kemampuan berpikir kritis, kolaborasi, dan keterampilan berpikir tingkat tinggi. Dalam konteks pendidikan ekonomi, problem basic learning membantu siswa memahami fenomena ekonomi secara nyata dan menumbuhkan kemampuan mereka untuk menganalisis serta mencari solusi terhadap berbagai persoalan ekonomi masyarakat. Menurut saya sendiri, PBL atau Problem Basic Learning sangat cocok ditetapkan di era pendidikan modern yang menuntut siswa aktif, kreatif, dan adaptif terhadap perubahan. Terima kasih telah menonton video ini. Semoga bermanfaat dan bisa menjadi inspirasi dalam menciptakan pembelajaran ekonomi yang lebih kontekstual dan bermakna. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.